Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta laka qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu dhalimun. Dan perempuan itu, yakni perempuan yang dia tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf dan dia menutup pintu-pintu dan dia berkata, marilah engkau kemari. Yusuf berkata, berlindung kepada Allah, sesungguhnya Tuhanku telah memperlakukanku sebaik-baiknya. Sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang yang zalim. Al-Quran surat Yusuf ayat 23. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak pelajar sidang jamaah pengajian ba'da subuh rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena beliau telah menyayangi kita dengan kasih sayang yang sangat besar, telah memberikan semua yang kita butuhkan sehingga kita tidak punya alasan lagi untuk tidak taat kepadanya. Mari kita syukuri semua itu dengan memanfaatkan semua nikmat itu untuk kebaikan. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengajarkan kepada kita kebaikan, berbagai kebaikan, dan mencontohkannya sehingga kita benar-benar memiliki petunjuk yang jelas terkait dengan apa yang kita lakukan. Penjelasannya ada, contohnya juga ada. Itu juga menunjukkan bahwa ajarannya itu tidak teori saja dan bisa dilakukan. Buktinya dia sudah melakukan. Bapak-bapak dan ibu, kita tes dulu ya. Ada tes dulu. Minggu pertama kaji
Ya. Tak terkurang di batu, terkurang di gua. Masih terkurang Ustaz. Masih terkurang baru. Oh, masih terkurang kan? Ya, kalau lagi tak kena kan mudah nyambung. Jadi doa pembicaraannya dalam lingkup doa yang makbul kan? Doa yang dikabulkan sebagai bukti dari yang disebutkan oleh Allah bahwa Dia itu sesungguhnya menunggu-nunggu kita untuk meminta kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk berdoa. Buktinya itu asal lulus syarat administrasinya kan. Jadi tidak semua doa tapi ada ketentuan-ketentuan. Buktinya yang lolos ketentuannya yang terkabul. Jadi yang pertama kita sudah bahas tentang seorang anak yang sudah dewasa seperti kita kebanyakan ini selain anak-anak kita, yang dia mesti tetap berbakti pada orang tuanya dan tetap bertanggung jawab terhadap keluarganya. Karena kedua-duanya itu tidak ada yang bertentangan, kecuali kalaulah dipertentangkan dulu di pikiran kita, manakah dipilih? Ya tidak boleh dipilih, ambil saja keduanya. Jadi kalau pertanyaannya manakah dipilih dulu, itu lah salah dari awal. Tapi karena nyalun keluar kan baru sepertiga jalan keluar baru yang terbuka. Di sini benar-benar diperlihatkan kuasa Allah itu. Maka kita sekarang masuk ke yang kedua. Setelah selesai yang pertama berdoa, fa farajallahu minha furjatan fara'u minha sama. Lah terbuka sapatigo, lah masuk angin dari luar kan. Iyalah tadu hari maksudnya kan. Tapi belum bisa keluar. Sekarang giliran yang kedua. Yang kedua ini dia masih tergolong muda atau setidaknya bersemangat muda kan? Jadi katanya yang kedua ini mulai dari berdoa, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin. Ya Allah, saya berdoa ini dengan modal kebaikan saya yang ceritanya berawal dari saya memiliki seorang sepupu anak perempuan dari paman saya. Mungkin kalau gitu anak mama, anak produksi mama ambo, jadi sepupu dia kan, ibnatu amin. Jadi ada saudara sepupunya, anak mamanya perempuan cantik. Ahbabtuha ka'asyaddi, saya sangat suka sama dia. Jadi cerita anak muda kasih ya. Karena ini bagian dari kebaikan ketika kita lolos dari ujian ini. Dan yang terjebak itu tidak hanya yang muda-muda, para banyaknya yang tua-tua juga masuk ke dalam perangkap ini. Tiba-tiba, padahal menurut yang biasanya tidak akan mungkin lah semua itu karena ini dengan jebakan perempuan, laki-laki perempuan, tapi karena ini. Jadi katanya saya punya seorang
saudara sepupu, anak mama, pedusi yang saya sangat cinta sama dia, saya sangat menyukai. Ahbabtuhu ka'asyad, saya menyukainya sangat. Ma yuhibbur rijalun nisa, sebagaimana layaknya normalnya laki-laki suka pada perempuan, karena dia cantik, karena kita sering ketemu dan lain sebagainya. Saya suka sekali sama dia. Karena saya suka sama dia tuh fatalabtuha nafsaha. Cuma sukanya ini tidak dilanjutkan dengan jalan yang baik. Kan kalau suka ini kan kadang-kadang kita tidak tahu kan, tiba-tiba suka atau gimana. Tapi kemudian dia tidak menurut jalurnya, padahal Allah sudah siapkan jalur. Kalau kamu suka ya nikahi dan sesuai dengan prosedur itu. Tapi ini tidak, ya Allah. Fatalabtuha nafsaha, saya ajak dia itu berbuat fahsya, berzina kan. Saya terus merayu-rayu dia, karena ya tadi itu, karena dia dekat kan dan sering ketemu dan lain sebagainya. Jadi setiap saat, setiap kesempatan itu saya goda dia, saya ajak dia. Tetapi fa'abat, dia tidak mau, dia tidak suka kan? Dia tidak mau diajak berbuat keji itu, berzina itu. Saya terus menggoda dia, merayu dia katanya. Sampai suatu ketika dia itu tidak punya alasan lain lagi menolak saya, sampai terlontar dari mulutnya, hatta atiyaha bimi'ati dinarin. Kadang-kadang kan kalau di desa-desa taruh ikalah habis lo alasan, ada kejadian alasan. Kok kadikasan, dak lo rancang, dak lo elok kan? Kok disabu elok-elok. Dulu Allah ini lah lewat lo, ko alasan ko lah lo, alasan ko lah lo, alasan ko lah. Akhirnya habis alasan. Karenanya lah habis alasan, suatu ketika pernah dia kemukakan syarat. Hatta atiyaha, sampai aku bisa membawa kepadanya bimi'ati dinarin, 100 dinar. Jadi kalau udah lagi punya peti 100 dinar, jadi lagi yang bos 100 dinar. 100 dinar itu berapa itu? Dinar itu kan uang emas. Jadi ameh itu dibuat jadi piti itu, kalau kita dulu kan ada piti basi kan, kok ameh piti itu. Namanya uang dinar. Ada yang punya kalkulator kan di HP. Sadinar itu 4,25 gram. Itu sadinar. Jadi kalau uang dinar itu kan tidak ada inflasinya. Mahalnya mah itu naik lo terus kan. Jadi 100 dinar. Jadi kalau 100 kali 4,25 berarti kan 425 gram. Kini bara ame gram. Kalau 2 hari yang lalu mau cek 949.000. 949.000 ya. Sampai dah tekan. Berarti kalau dikali, coba kalian coba Pak, 425 kali 949.000 berapa juta? 403 juta 325.000. Jadi kalau lihat dua peti 400 juta, jadi ya itu. Kini auto Innova itu berapa? Macam-macam ya. Nah,
Ada yang sekitar itu, mau cari-cari ragu itu dari 375 sampai berhasil dengan tipe-tipe. Jadi kini udah ya kayo yo abo Innova baru kemarin. Itu kira-kira ya tidak ada alasan. Kadang-kadang kan itu bantu ago-ago nak membali kan. Kau nak kadiago, kau lah tiba situ kau kapai saja gitu. Jadi diago je lah. Tapi ago nak membali berapa 10.000, boleh nak mau 1.000. Itu tidak lah. Ada alasan tak payah. Itu ago-ago nak membali. Orang jual 10.000, diago 1.000 kan. Nah, jadi sampai dia melontarkan syarat seperti itu karena dia punya dugaan bahkan keyakinan pastinya mundur. Saya nak kata lo dia 100 dinar itu searago sampai ratui 3.350.000 kan? Kan banyak. 325.000 kan banyak tuh. Tapi apa yang dilakukan oleh pemuda tadi dalam doanya dia sebutkan fata'ibtuha. Saya kemudian menjadi bersemangat mencarinya. Puntang pantiang mau mencarinya. Tak siang, tak malam. Karajo biasa, lembur. Bukan aja sebenarnya. Karena dia punya keinginan seperti itu. Pas ya, jadi ya Cie Innova, yo deal. Nah, kira kemudian itu ya kalau ambo dapat mau Innova baru kemari, piti sampai 100 juta, mau ya, ya. Sampai itu, akhirnya dia bersemangat mencari apa itu. Wata'ib Tuhan, saya semangat mencarinya itu, saya karajo keras. Kerja sebanyak-banyaknya sehingga hatta jama'tu mi'ata dinarin, sampai suatu ketika saya berhasil mengumpulkan 100 dinar. Itu galak kan, sampai 100 dinar. Sekarang sudah tercapai 100 dinar. Kemudian faji'tuha biha, saya datangi dia dengan bawa uang 100 dinar itu. Nah, Dek, kok 100 dinar. Kita cangang polisi tadi. Dapat dia ya. Boleh alasan. Itu tidak ada alasan lah. Tadi kalau disyaratkan, itu makanya jangan mudah-mudah memberikan syarat pada itu. Kok itu. Ketikanya namu itu, dia akan berusaha sebaik-baiknya. Mestinya perempuan itu kan tegas, jelas. Mulai dari sikapnya, dari kata-katanya, dari prinsipnya itu harus jelas. Jangan masuk ke daerah abu-abu itu kan yang mungkin kan orang menerobosnya. Kalau orang lah nekat itu kan ada situ. Akhirnya dia dapat mengumpulkan 100 dinar itu. Faji'tuha biha, saya datang kepadanya ya Allah dengan membawa uang 100 dinar itu. Dia tidak bisa ngomong lagi kecuali pasrah. Maka katanya falamma waqa'tu baina rijlaiha, ketika kami berdua sudah siap-siap untuk melakukan perbuatan haram itu, ada alasan dia terpaksa dia mulai letakkan betinya di situ dan dia juga sudah tidak punya alasan lagi menolak. Maka ketika kami sudah siap melakukan perbuatan haram itu, kemudian di akhir-akhir keputusasaannya dia berkata, ya Allah. Qalat, dia kemudian berkata kepada saya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ittaqillaha, takutlah engkau kepada Allah. La taftahil khatama illa bihaqqihi, jangan engkau buka sesuatu yang terkunci kecuali dengan benar. Iko kau tidak boleh dah, iko kau haram. Boleh kita lakukan ketika menempuh jalan menikah dan seperti yang disyariatkan. Jadi kayak gini ini tidak boleh. Tidak ada alasan kalau cagi syarat tadi lah lewati kan. Tentu itulah. Berkatalah dia dalam
keadaan yang berputus asanya itu udah iko haram, iko ndak boleh. Jangan dengan jalan seperti ini. Kita harus melalui jalan yang benar dengan menikah. Ya Allah, dalam doanya itu dia sebutkan, saya ketika itu tersadar, fakumtu anha, saya langsung berdiri, langsung pergi. Aduh, bukan karena piti 100 dinar tadi itu loh. Lah tinggal soto itu situ, kunci lah bahasa arahan itu kayak itu. Nggak ada, mau lari situ. Langsung tiba takui emoh itu. Karena apa yang dilakukan ini tidak benar. Saya batal melakukan itu, saya pergi daripadanya, saya tidak mau terjebak pada urusan dosa itu, saya lari. Jadi ceritanya dia berhasil lolos dari jebakan perbuatan zina, dan dengan modal itu ya Allah, ambillah berusaha sebaik-baiknya menjadi orang yang Engkau inginkan, orang yang Engkau sayang. Maka sekarang ya Allah, kami kini ku taqulu fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhi fafruj lana minha. Jadi katanya, jika menurutmu ya Allah itu benar yang kulakukan, maka bantu kami sekarang, keluarkan kami dari kurungan gua ini. Fafarajallahu minha. Sama dengan yang sebelumnya itu, dia langsung berefek, langsung bergerak batu yang menutup pintu gua itu, tapi masih belum bisa keluar karena finalnya di orang yang ketiga. Nah, jadi cerita ini adalah contoh dari kebaikan, ketaatan. Kalau dalam ayat 186 surat Al-Baqarah itu, falyastajibu li wal yu'minu bi. Nah, kalau kalian memang ingin dikabulkan doa itu, kalian patuh kepadaku, beriman, yakin kepada. Nah, ini salah satu bentuknya. Ketika saya diingatkan tentangmu ya Allah, takut kepadamu, tidak boleh melanggar ajaran, walaupun ketika itu dia berputus asa, langsung takut ya, menggeretek badan gua langsung kan. Padahal kau mencari piti 100 dinar kau entah apa-apa saja, pokoknya nandak kerajaan selama kau mau kerajaan, itu benar perjuangan. Tapi ketika sudah dihadapkan dengan kemarahanmu, dengan larang, lari mesti. Itulah kebaikan ya Allah. Dan dengan demikian, dengan modal itu, bantu kami keluar dari sini. Nah, jadi ini bagian dari satu kehebatan, satu keutamaan ketika seseorang berhasil keluar dari jebakan perbuatan zina. Bapak dan Ibu-ibu, tentu ini satu perjuangan yang besar. Kalau di dalam hadis lain disebutkan orang seperti ini termasuk yang nanti dilindungi di akhirat. Mungkin suatu ketika kita akan bahas lagi hadis ini. Ada 7 orang kan yang dilindungi di akhirat. Kita mungkin sudah pernah kita bahas. Yang salah satunya adalah orang yang berhasil lolos dari jebakan ini. Dalam hadis itu disebutkan rajulun da'athum ra'atun zata mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki yang digoda oleh seorang perempuan yang bernasab hebat, keturunannya hebat, pokoknya dia orang hebat, dia wajamalin, dan dia cantik. Jadi dia hebat, dia kaya, dia cantik, itu yang menggoda dia. Bapak dan Ibu, agar kita tidak salah memahami sini, dalam banyak kasus itu, kalau dalam hadis yang pertama tentang orang yang terkurung dalam gua itu kan laki-laki yang
yang agresif. Kalau dalam hadis yang kedua ini perempuan yang digambarkan yang menggoda. Kalau dalam surat Yusuf nanti kita akan sambungkan dengan itu perempuan juga. Nah, pertanyaannya, kok kami ya dijadian penggoda di situ Ustaz? Kalau ada pertanyaan gitu kan? Sebenarnya nan suko menggoda itu laki-laki itu kursi. Hah? Ketua ibu laki-laki, ketua bapak. Tapi kalau jujur bapak sebenarnya Cok Melayu itu kaki kursi. Ngaku bapak. Kalau dicari dari tabiatnya, agresivitasnya, tentu laki-laki yang lebih agresif. Kebetulan kini ibu-ibu saja lah. Ibu ya laki-laki ibu. Manusia doyo kan? Lain. Ya kuilo lah mana yo tu nani ndak lo tu. Tapi kenapa dalam banyak kasus itu disebut perempuan? Padahal kalau dalam keseharian kan suku mulai-mulai kan laki-laki. Yang produksi ya dojo tapi yang laki-laki yang atau setidaknya bahasanya Bapak nan baka nampaan itu laki-laki ya. Kenapa dalam itu disebutkan da'athum ra'atun? Kalau dalam hadis yang 7 itu semuanya disebut laki-laki yang selamat, perempuan yang. Sebab dalam kasus ini perempuan itu kan diciptakan dengan kodratnya itu menarik itu. Tidak merayu saja, diam saja, leita goda aja laki-laki dia itu. Anak-anak diam saja, tidak ada sukunya. Leita tak goda aja dia laki-laki kan. Apalagi kalau dia yang merayu. Jadi ditempatkan padusi sebagai yang menggoda di situ adalah untuk menggambarkan betapa besarnya rayuan itu. Jadi objeknya bisa laki-laki, bisa lo padusi. Jadi memaknai hadis itu laki-laki atau perempuan yang diajak berbuat haram itu dengan godaan yang sangat besar. Penggoda itu apakah laki-laki atau padusi dengan modal harato, gagah, keturunan dan segala macam. Kan kadang-kadang kan perempuan juga dihadapkan dengan godaan seperti itu. Jadi objeknya tidak hanya laki-laki tapi padusi. Kenapa ditempatkan padusi sebagai penggoda di situ? Karena menggambarkan begitu besarnya godaan itu. Karena perempuan itu jangankan agresif, diam saja sudah membuat laki-laki tergoda padanya. Apalagi kalau dia yang berkata. Jadi maknanya begitu. Jadi keberhasilan seperti yang ditunjukkan oleh orang yang kedua ini itu adalah sebuah keberhasilan berjalan di jalan Allah itu yang besar. Makanya termasuk yang fafarajallahu minha, yang doanya langsung dikabulkan. Yang nanti dia termasuk salah satu dari 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah di akhirat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Nanti di akhirat yang ketika itu tidak ada perlindungan, dia termasuk salah satunya. Tidak bisa kita bawa tenda nanti ke akhirat tuh, walaupun di dunia punya tukang sewa tenda kan, tidak bisa soalnya. Walaupun tukang buat rumah, tidak bisa buat rumah itu. Hanya Allah yang melindungi berdasarkan amalnya. Salah satu amalan yang membuat dia mendapat perlindungan itu adalah dia berhasil keluar dari jebakan lawan jenis ini. Dan itu pekerjaan yang tidak ringan. Kalau dalam surat Yusuf yang kita baca tadi itu selevel Nabi saja hampir akan naik.
warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Jadi dulu Yusuf itu digoda oleh perempuan yang dia tinggal di rumahnya. Jadi perempuan yang dia tinggal di rumah, dia kan dibeli karena dia sudah dijual, didapatkan oleh musafir, kemudian dijual di pasar budak. Pokoknya ibu yang mengasuhnya kemudian ingin ke dia, akhirnya dirayulah sedemikian rupa. Malahan disebut wa ghallaqatil abwab, ditutup semua pintu-pintu. Wa qalat hayta laka, kemudian dia mengatakan sini. Nah, dirayulah dengan segala macam rayuan. Dan itu merupakan sesuatu yang besar. Walau Yusuf sempat mengatakan qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihudz zalimun. Aku berlindung kepada Allah, kan begitu disebutkan. Sungguhnya Tuhanku telah berlaku baik kepadaku. Tetapi pada ayat 24-nya itu disebutkan Nabi Yusuf itu sempat tergoda. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra burhana rabbih. Jadi karena dia terus digoda-goda, kan kalau sudah digoda itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Semua pintu dikunci. Tidak ada orang sih kalau gitu sih. Tidak ada nak tahu, tidak ada labatur saudanya. Tapi kemudian dia tetap, kan ada Allah, tetap gua dirayu. Akhirnya sempat luluh dia itu. Namun Allah selamatkan dengan memperlihatkan bukti-bukti kekuasaannya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Allah jauhkan dia dari perbuatan yang seperti itu. Innahu min ibadinal mukhlasin. Dia kemudian termasuk hamba-hambanya yang dipilih. Jadi dalam hal seperti ini memang sesuatu yang berat, tapi harus dilawan. Pintu lo kunci sadonya kan, orang suruh pahitnya yang berkuasa situ. Dia kan istri dari salah satu petinggi di kerajaan Mesir itu. Jadi bisa diatur sedemikian rupa. Jadi ada kalanya kita laki-laki atau perempuan itu terkait dengan godaan ini dihadapkan pada keadaan yang seperti itu. Kodindaan nyoko atasan awak, nyoko orang yang awak sakan. Kok kadi yoyon ju bare kan, payah, semakin terjepit kita. Ada kalanya seperti itu. Nah, dan ini yang dicontohkan oleh Yusuf. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita menceritakan ini karena sekalipun kadang sulit membaca, tapi dalam Al-Quran tertera itu secara. Akhirnya Yusuf lari kan, fastabaqal bab. Mereka kemudian berpacu menuju pintu kan. Mungkin pintunya itu masih ada kunci di situ kan, lari Yusuf ke situ. Yang pedusi kok lari kan. Tapi karena Yusuf kok laki-laki, dia yang lebih kencang larinya. Tinggal pedusi. Wa quddat qamisahu min duburi. Kemudian dia tarik bajunya sehingga robek dari belakang. Ketika dia dalam keadaan seperti itu, wa alfaya sayyidah, kemudian dia ketemu dengan masuk suaminya. Ketika masuk suaminya, apa kata perempuannya? Ini jebakan itu sulit. Apa kata perempuan itu? Ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyujzana aw adzabun. Jadi dia berkata pada suami, padahal dia tadi yang merayu itu, dia yang menggoda, dia yang memaksa. Ketika ketahuan apa katanya? Dah, ya tuanku, wahai apa hukuman yang lebih pantas? Atau tidak ada hukuman yang lebih pantas bagi orang yang tidak tahu diri ini? Ditunjuknya Yusuf itu,
yang ingin berbuat buruk kepada keluargamu, kepada saya. Dia mau macam-macam ini kepada saya. Kecuali dia pantas dipenjara atau diberi hukuman yang berat. Jadi ada kalanya perjuangan itu seberat itu. Dipaturuian bedo, ndak dipaturuian bedo. Ada kalanya begitu. Jadi kalau mau kita terjebak dalam dosa, kalau tidak mau dipenjara. Kan bare itu. Kalau tidak mau kemudian dicecar, dijatuhkan, dibunuh karakternya dan lain sebagainya. Ini yang membuat perjuangan seperti ini pantas dibalas dengan doanya itu langsung dikabulkan. Dan sekarang itu peluangnya itu semakin besar itu. Kemarin ini ada teman saya itu cerita ku bare menyebutnya Buya. Kami kebetulan sama-sama penghulu kan, dia menceritakan seseorang dengan kakaknya. Kami tak kaji, laban dua saja. Padahal sebelumnya dia ini membantu dia bercerai dengan suaminya. Setelah selesai bercerai dengan suaminya, rupanya dengan yang ini. Jadi memang ini sesuatu yang berat, apalagi sekarang itu mudah sekali seseorang masuk ke situ dan godaannya sangat banyak. Maka ini bagian dari jihad kita sekarang, amal saleh kita sekarang untuk mengantarkan kita menjadi orang yang menempati derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyediakan jalan-jalan keluar di situ. Kalau dalam hadis tadi disebutkan jangan sampai bermain-main di area itu. Kalau dalam Al-Quran kan disebut la taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Sebenarnya yang diharapkan itu melakukannya atau mendekatinya. Kalau yang dosa yang sebenarnya itu mendekatinya atau melakukannya? Melakukannya. Tapi bakok yang dikecan la taqrabuz zina. Bakok itu larangannya. Sebab ketika ada dake-dake di situ itu susah untuk keluar. Ndak dulunya mengawan-ngawan saja. Kami kebetulan sama-sama pergi makan siang. Kan kadang-kadang mulainya dari itu. Lain bersama-sama sakan tua, ruangan gitu. Mungkin awalnya berenam, itu berampe, itu bertiga, itu lah berdua saja gitu. Ya pada itu. Nyo tu ada masalah gini, mau menangan saja, mau minta pendapat kamu. Kan orang ini sering kali berkeluh kesah kepada orang yang tidak tepat kadang-kadang. Malah kini tidak jarang orang yang menyebutkan masalahnya ke orang banyak. Apa saja masalah diungkap di media sosial. Dan itu tidak hanya anak-anak muda, nanti ibu-ibu, amak-amak banyak. Mau pernah dulu belanja di toko material tu, ibu tu lah kat tu. Anak ditanya tu Pak aja. Hanya main HP kan, katanya situ Pak aja. Tu awak cari seorang kan. Barang kau hitung sentak tu main HP lah begitu. Hanya main tahu WA tak apa tu. Tu dulu gambar-gambar gitu. Dan ini tidak hanya perbuatan dari yang muda-muda sampai ke yang tua-tua sekalipun. Jadi semuanya disebutkan di situ. Apa saja yang di kerajaan di upload itu boleh tahu orang makan apa kini, sedang kemal kini. Karena kalau orang jahit itu bisa dipintin, hanya sedang di kampung kini, tak celiklah rumahnya.
bisa itu dibongkar. Kadang-kadang bisa jadi informasi seperti itu. Nah, nyokoko sedang bermasalah ada laki ini, bisa kok kita masuk di situ. Jadi apa saja itu diumbar. Malahan tidak jarang ke sholat lo tuh selfie sedang sholat tarawih di mana. Nyampai umrah itu lebih banyak foto-fotonya daripada ibadahnya. Ada yang sampai seperti itu. Dia lebih senang disebut lapai laka Makkah, lapai umrah petang. Lebih senang disebut seperti itu daripada dia mengikhlaskan perjalanannya yang penuh pengorbanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah contoh daripada amal saleh yang besar itu, yang ini menjadi kita belajar banyak. Terutama nanti kalau kita sempat baca kembali surat Yusuf itu bagaimana dia bisa keluar dari godaan ini. Pada akhirnya dia lebih suka masuk penjara daripada memperturutkan. Kan akhirnya dia terbukti tidak bersalah kan. Wasyahida syahidun min ahliha. Rupanya perbuatan perempuan itu disaksikan oleh seseorang dari keluarganya. Ada yang menyebut itu anak kecil. Ketika ditanya oleh pejabat itu, siapa sebenarnya yang salah? Baga anak kecil itu, wa in kana qudda qamisahu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Kalau baju itu cabenya dari muka, berarti laki-laki itu yang salah, perempuan itu yang benar. Karena kalau dia yang mulai yang tentunya madoknya kepedusi, ketika membela diri kemungkinan misalnya bertahan di bajunya, akhirnya robek baju di depan. Tetapi katanya wa in kana qamisahu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Tapi kalau bajunya itu robeknya di belakang, maka perempuan ini yang berdusta, Yusuf itu yang benar. Maka ketika dia lihat bajunya robek di belakang, apa katanya? Innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Kaunan babuye rupanya. Ketahuan istrinya lah yang punya ulah di situ. Tapi kemudian Yusuf rela di penjara untuk menutupi rasa harga diri dari orang yang sudah berjasa kepada. Jadi inilah yang kita sampaikan pada pagi ini, salah satu dari orang yang doanya itu dikabulkan. Jadi tinggal seorang. Kita lanjut kini atau minggu depan? Sielai. Atau kita segerakan saja. Ya. Harilah sangat 7. Satu lagi ya. Minggu depan tuh mulai hari lah itu. Yang ketiga kita lanjut ya. Yang ketiga majulah dia, lebih apa-apa dan itu apa-apa yang orang kaya. Apa katanya? Allahumma inni istajartu ajiran bi falaqi arzi. Ya Allah, saya ini punya modal kebaikan kayak gini ya Allah. Saya pernah meminta seseorang membantu saya mengolah pertanian. Jadi itu pernah mempekerjakan orang lain. Jadi nyoko seorang yang cukup berada kan. Jadi pernah punya anak buah membantu dia mengolah tanahnya. Istajartu ajiran, saya mengambil seorang pekerja untuk mengerjakan pekerjaan saya bifaraqi aruzin, yaitu mengolah tanah. Falamma qada amalahu, ketika dia sudah selesai
melaksanakan pekerjaannya itu, qala, dia kemudian datang kepada saya untuk ini haqqi, Pak, gaji rumah. Jadi ini kita hati-hati dengan hal ini. Jadi setelahnya selesai kerja, tentu datang oleh Pak Mapiti, dia minta gajinya. Itu kan biasa kan, ada yang begitu, yang dia langsung, ada yang tidaknya minta, atau aja yang masih. Tapi katanya, faradtu alaih, saya ketika itu tidak mau langsung bayar. Banyak selalu, PT belum terima, itu. Pokoknya tidak langsung bergaji itu. Padahal dalam ketentuan Nabi itu kalau menggaji itu langsung setelah dia selesai, atau malah disebutkan sebelum kering keringatnya. Itu artinya sesegera mungkin itu. Aku indah ya Allah, ambo tahan gaji, faridtu alaih, saya tidak mau bayar itu. Banyak alasan. Dia sedang tidak ada peti, atau peti di apa, tidak bisa ambil peti gitu. Banyak alasan. Faraqahu faraqibah, karena saya tidak juga ngambil membayar gajinya, dia pergi. Yalah Pak, itu Pak isinya kan. Rupanya katanya ketika itu saya sebenarnya menahan gajinya, sengaja menahan gajinya. Falam yazal azraruhu hatta jama'tu minha baqaran wa ri'ah. Jadi ya Allah, pitih gajinya tadi itu abu putan. Mungkin yang memborong misalnya 10 juta kan, 10 juta ke, tidak langsung nyobayar nyuputan pitih ke, nyejadian usaha yang lain. Dia kebetulan di baliknya kata anak. Dan sampai masa tertentu ya Allah, sampai taranakku sabuki hatta jama'tu baqaran wa ri'aha, sampai kemudian saya memiliki peternakan yang sudah banyak, jadi berkembang. Kok cara orang menggali ini ya, diambil pegawai, kemudian pegawai kan keluar gajinya putar balik. Dan itu kemudian lah 2-3 toko lah hebat, karena anak itu lapai saja itu. Ya lah Pak, kalau mulai itu baik belum, tidak balik-balik ada itu. Jadi falam adal azra'u hatta jama'tu minha baqaran wa ri'aha. Gajinya tadi ambo jadian usaha, dan kinilah sabuki jawi yang memiliki sebagai perkembangan dari pitihnya tadi itu. Suatu ketika wajahani datang balik. Jadi pegawainya yang mungkin 3 tahun yang lalu itu tibonya balik. Wajahani, dia datang lagi kepada saya. Qala li, dia berkata kepada saya, ya Abdullah, ittaqillah wa la tazlimni haqqi. Pak, Abu yang membana kini, takutlah engkau kepada Allah, jangan terus engkau zalimi dengan menahan hakku. Gaji ambunan dulu tu apa? Mungkin ini paralu bana. Ini kan ada orang dulu ada piti dia Pak dia. Kini baik ke situ. Jadilah beberapa tahun kemudian datang orang tadi itu balik. Beberapa lama kemudian, dia mintanya peti tadi itu balik. Yang peti itu kini lah, lah kadang lah punya lah banyak jawi gitu. Kemudian saya katakan kepadanya, karena dia mengatakan ittaqillah wa la tazlimni haqqi. Pak, aku karajo Pak, aku salah. Pak sudah menzalimi saya. Pak nanti akan dihukum oleh Allah. Karena dia minta mode itu, aku jadi sadar katanya. Diingatkan kepada Allah. Karena sadar kemudian saya katakan kepada, idhab ila tilkal baqari wa ri'ah fakhudha. Li nampak dah bukit tu. Lai Pak. Orang nampak dah sana. Jauhi banyak. Pai ke bukit itu, bawa jauhi itu sadoy. Itu petiang. Ya rupanya sarang je orang tadi itu. Itu tercangang nan
mantan pegawainya tadi itu. Kemudian dia katakan, qala ittaqillah wa la tastahzi bi, gitu. Pak, ambo kemari minta gaji ambo ya. Ambo ndak kama ambil lo piti Pak saja. Gaji ambo saya Pak keluar itu gara-gara Pak. Ambo serius Pak. La tastahzi bi, jangan engkau permainkan saya. Maksudnya jangan bagara. Ambo ko lah susah wana, ambo perlu wana piti itu. Gaji ambo saja lah, tak mungkin lo jauhi Pak sadonya ambo. Jadi tak percaya orang tu, karena memang dia tak tahu dia kan. Akhirnya ya Allah saya jelaskan kepadanya bahwasanya Jawi dan Sabuki itu Aceh pertenahan Buki itu Jawi apa? Maka Jawi yang bapak itu dulu kan pitihan tak dan bayian, dan balian kain duk Jawi. Dembuye peternakan kinilah berkembang sebanyak itu. Itu berarti itu kan pujang tuh. Anak punya. Malah dia minta maaf baraso lah menzalimi dulu. Kini karena Allah tibo, ya sama-sama kan saya cari dulu untuk bahat tu. Kini ambillah Jawi dan Sabuki itu bawa. Apa katanya? Dibawa ya Allah Jawi dan Sabuki kojo mantan pegawai tadi. Fa'akhadahu wa dhahaba bih, dia ambil semua sapi-sapi itu dan dia pergi. Ada tiga tu. Ambo melakukan itu karena ambo dah ingin nado di dalam harato, ada milik orang lain itu. Makanya mau berhasil pada. Boleh saja. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika tirawatan fafruj lana ma baqi. Kalau menurutmu ya Allah apa yang sudah aku lakukan benar itu, maka bukaanlah batu dan seketik ketinggalan. Sama dengan yang tadi, fafarajallahu ma baqiya. Allah geser seketik sisa itu sehingga mereka bisa keluar. Jadi yang ketiga itu adalah orang yang membersihkan dari hartanya itu semua yang mungkin berkait dengan orang lain. Ini kadang-kadang yang sebagian orang itu lupa. Kalau pay mau utang itu kan jam tapek waktu di mau sofa di situ jam barat jam 10, setengah 10 je terus itu. Itu kalau kamu utang. Tapi kalau kamu bayar, HP-nya tak bisa dihubungi, di telepon tak bisa, berjanji beko komisu saja. Berkali-kali seperti itu. Sehingga orang lama leksanya lah diam saja. Akhirnya baca-baca lah miliknya kau dengan orang lain. Entahlah bara-bara orang yang kena dia punya. Itu akan membuat doanya itu terhalang pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dijelaskan pada bagian akhir, seseorang yang merelakan apa yang dia miliki itu dibersihkan dari segala sesuatu yang tidak hak. Kalau masih ada sesuatu atau milik orang lain yang ada pada kita dan lain sebagainya itu, kalau tidak tahu dia tanya, dulu tidak salah apa pernah hutang ya? Ayo Pak, lalamu iya itu makanya dalam agama kita itu kalau ada hutang-hutang itu dicatat. Betul nak percaya lo sama wala, tidak percaya itu tuntunannya udah itu. Biar nanti tiba waktu tiga mencari hutang-hutangnya sekian, janji bayarnya itu kan jalih daripada saingi aku 2 meh kan, bicara seorang 2,5 meh kan, saksi nak lo bermasalah. Jadi inilah 3 orang yang doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil jalan ini. Orang yang bakti pada orang tuanya, orang yang menghindari
godaan-godaan syahwat yang membawa pada perzinahan. Dan kemudian yang ketiga, orang yang memakan hartanya bersih, yang dia mengeluarkan semua yang bukan haknya, yang menjadi milik orang lain. Itu pengajian kita sampai pagi ini. Tinggal separuh kurang lah. Ada yang bertanya sebelum kita tutup? Nah ya, insyaallah kita lanjutkan tidak salah 15 hari lagi dengan tema yang lain. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, bagi saya menyampaikan, bagi bapak dan ibu yang mendengarkan. Semoga kita semakin baik derajatnya si Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Atas semua hal yang kurang berkenan mohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah.